Oke, Anda sudah tepat sekali dengan cara memplay video ini. Maka pengalaman Anda yang katanya bahwa micin itu bisa melebatkan buah cabai, maka simak video ini sampai selesai. Bersama Bos Terong kita akan kupas tuntas bagaimana micin itu atau penyedap rasa atau MSG itu bisa menyuburkan atau bahkan mungkin dapat merusak tanaman cabai yang kita miliki. Monosodium glutamat atau sering kita menyebutnya dengan MSG atau orang mengenalnya dengan kata lain micin, dikenal sebagai penyebab atau penyedap rasa, itu penyebabnya menjadi enak ya teman-teman, dengan mencampurkan MSG atau micin seperti ini. Nah kemudian, namun selain itu ternyata penyedap rasa micin juga dapat digunakan untuk tanaman horti ya teman-teman. Dan kemudian Bos Terong akan menjelaskan manfaat micin untuk tanaman adalah merangsang pertumbuhan bunga dan menyerampakkan pembungaan. Adapun manfaat micin untuk tanaman cabai adalah untuk meningkatkan produksi cabai dan terbebas dari serangan penyakit. MSG atau micin dapat digunakan sebagai pupuk karena memiliki manfaat menambah unsur hara seperti natrium dan kalium ya teman-teman. Dan kemudian kedua unsur ini sangat penting untuk kesuburan tanah, dan diberikan micin akan mencegah terjadinya kerontokan daun. Tanaman cabai yang diberikan micin akan mengalami peningkatan kesuburan. Selain itu juga tanaman cabai yang diberikan micin akan mengalami perkembangan bunga dan buah menjadi lebat ya teman-teman. Micin juga mempercepat proses pembungaan, sehingga akibat dari kandungan kalium tersebut maka akan terpenuhi sehingga merupakan unsur esensial nitrogen dan potasium. Kalsium satu akan diserap dalam bentuk ion, kalium banyak terdapat dalam sitoplasma, sehingga dengan menggunakan micin ya dalam proses fotosintesis maka tanaman cabai itu akan menjadi subur ya teman-teman. Berikut penjelasan versi Bos Terong. Tanaman cabai yang kekurangan unsur kalium akan memperlihatkan daun mengkerut atau keriting, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa daun cabai itu menjadi keriting atau mengkerut diakibatkan oleh tungau dan trips. Tetapi ternyata ketika kekurangan kalium pun maka daun cabai tersebut akan menjadi keriting ya teman-teman. Dan kemudian batang cabai itu menjadi lemah sehingga pertumbuhannya menjadi pendek dan menjadi kerdil, serta buah cabai tidak normal dan mudah rontok. Natrium mempunyai peranan yang sangat penting untuk perkembangan tanaman cabai, yaitu dalam proses perangsangan pembungaan, sehingga bunga cabai yang cepat tumbuh dan banyak otomatis akan meningkatkan buah atau produksi. Cara menggunakan micin ya teman-teman, simak penjelasan Bos Terong bagaimana cara menggunakan micin yang baik dan benar untuk pengaplikasian teman-teman ingin mengaplikasikan kepada cabai yang teman-teman miliki. Ya teman-teman, dapat dilakukan ya di berbagai musim ya, artinya tanaman cabai itu baik di musim kemarau ataupun di musim hujan. Pemberian micin itu saya persilahkan ya teman-teman. Dan kemudian dengan demikian maka pendapatan petani akan menjadi lebih meningkat, sehingga dengan memberikan micin tersebut tanaman cabai yang teman-teman miliki akan menjadi berbuah lebat. Oke, kemudian catatan penting harus teman-teman ingat adalah menurut versi Bos Terong ini loh ya. Kemudian micin tidak dapat dijadikan sebagai pupuk tunggal bagi tanaman. Artinya teman-teman tetap saja setelah memberikan micin tersebut teman-teman harus memberikan pupuk susulan, baik itu pupuk kocor ataupun pupuk organik. Dan kemudian micin mengandung unsur hara mikro, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa unsur hara mikro hanya sebagai suplemen, artinya hanya sebagai vitamin. Sedangkan ketika kita akan memberikan pemupukan secara skala besar atau pemupukan secara makro, maka itu perlu pemupukan yang sesuai dengan yang telah saya anjurkan pada video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan kemudian untuk cara penaburannya atau untuk cara pengaplikasiannya simak ya teman-teman. Taburkan micin pada batang, artinya micin itu bisa dispray ataupun juga bisa ditabur pada batang langsung.
Tetapi mungkin untuk per batang dengan dosis yang banyak dan kemudian dengan tanaman cabai yang jumlahnya banyak, ini tentunya akan membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, dan membutuhkan tenaga untuk proses pengaplikasiannya ya teman-teman. Oleh karenanya maka saran saya, jika teman-teman ingin mengaplikasikan micin tersebut, silahkan saja dispray dengan dosis 16 liter air, diberikan 4 sendok makan micin ya teman-teman. Dan kemudian jika pun ingin ditabur secara langsung atau dikocor secara langsung, lakukan hal yang sama. Per 10 liter air teman-teman bisa menggunakan 3 sendok makan micin ya teman-teman. Oke, dan kemudian bagi teman-teman yang ingin mencoba mengaplikasikan micin boleh diaplikasikan, tapi pemupukan susulan, baik itu pemupukan mikro, pemupukan makro, pemupukan organik, dan pemupukan kimia tetap harus dilakukan. Dan kemudian menurut versi Bosterong adalah untuk proses perawatannya pun tetap harus berjalan konsisten sesuai dengan yang Bosterong anjurkan pada video-video sebelumnya, yaitu untuk proses penyepraian, bagaimana cara menangani kutu kebul, trips, tungau, dan lain sebagainya, untuk agar bunga dan buah itu tidak rontok seperti apa, dan untuk ketahanan akar itu seperti apa. Oleh karenanya maka simak terus video-video Bosterong dari awal sampai akhir, agar setiap kali Bosterong Channel update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan daripada proses berbagai macam budidaya hortikultura. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat Bosterong sampaikan pada kesempatan video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar bagaimana tata cara untuk mengatasi berbagai macam hama dan penyakit, dan bagaimana tata cara berbudidaya tanaman cabai dan terong dan tanaman-tanaman yang lainnya ya teman-teman. Semangat, tetap berusaha semaksimal mungkin, karena tanaman yang bagus adalah merupakan kebanggaan bagi seluruh para petani di Nusantara. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.